Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 MIPA. Oke, sebelum kita mulai video pada pertemuan kali ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa telah saya rekap dan juga saya nilai yang baru mengumpulkan tugas PTS ke saya berupa link YouTube itu baru sekitar 5-6 siswa. Jadi kalau masih seperti ini, hanya 5-6 siswa tersebut yang mempunyai nilai PTS. Jadi kalian yang belum mengumpulkan dan ingin nilai PTS-nya ada nilainya, silakan mengumpulkan lagi ya. Silakan segera mengumpulkan, saya masih buka kesempatan berupa link YouTube gitu ya. Silahkan kirimkan ke saya agar nilai PTS kalian tidak masuk gitu ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT. Jadi pertemuan ini dan juga pertemuan minggu depan kita akan membahas kisi-kisi PAT gitu ya. Karena setelah lebaran nanti, jadi gini, kita masih punya dua pertemuan sebelum libur lebaran ya. Kemudian setelah lebaran nanti kalian ada jeda 1 minggu, setelah itu ada PAT. Jadi belum tahu nanti untuk pelaksanaan PAT ini kalian sudah masuk tatap muka atau masih daring. Jadi nanti kalau daring kalian menggunakan 10G gitu ya. Jadi karena masih 2 pertemuan lagi sebelum lebaran, maka 2 pertemuan tersebut kita akan gunakan untuk penyampaian kisi-kisi PAT. Dan nanti untuk soalnya matematika, peminatan maupun wajib nanti ada 35 soal. Ada 30 pilihan ganda dan juga ada 5 isi ya. Dan untuk yang peminatan nanti materinya terkait vektor. Jadi nanti ada 5 subbab yang harus kalian pelajari lagi. Jadi yang pertama tinjauan geometris vektor, yang kedua tinjauan analitis vektor, ketiga perbandingan vektor, keempat perkalian skalar 2 vektor, kelima proyeksi ortogonal 2 vektor. Ini sudah pernah saya kasih semua. Kalian bisa lihat video dan juga modul yang sudah saya kasih. Nanti saya akan berikan soal-soal lagi yang mirip-mirip dengan kisi-kisi ya gitu. Baik, kita mulai langsung masuk ke kisi-kisi. Jadi untuk pertemuan kali ini ada sekitar 17 soal yang akan saya kisi-kisi soal yang akan saya bahas. Jadi tidak semuanya karena terlalu banyak semuanya nanti. Oke, masuk kisi-kisi soal yang pertama. Jadi nanti ada suatu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ya. Kemudian nanti di situ di dalam soal ada suatu vektor yang diketahui. Kemudian di pilihannya disuruh menentukan 2 vektor yang sama. Jadi menentukan vektor yang sama pada vektor yang diketahui di dalam soal gitu ya. Ingat definisi sama di sini apa? 2 vektor dikatakan sama jika apa? Memiliki nilai yang sama dan juga arahnya sama gitu ya. Nilai atau panjang ya. Memiliki nilai atau panjang yang sama dan juga memiliki arah yang sama. Ingat-ingat itu. Oke, punya gambaran ya untuk yang soal 1. Ada suatu kubus, kemudian menentukan vektor yang sama. Untuk yang soal nomor 2 sama kubus, cuma di situ menentukan vektor yang tegak lurus ya. Tegak lurus artinya apa? Dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, saling tegak lurus. Oke, punya gambaran ya. Oke, yang ketiga sama dengan yang soal nomor 1, cuma di sini nanti di soalnya kalau soal nomor 1 tadi diketahui di dalam soal ada. Nah, soal nomor 3 itu tidak ada vektor yang diketahui di dalam soal, melainkan di dalam pilihan ganda. Di dalam opsinya nanti ada 2 vektor, masing-masing ada 2 vektor. Tentukan 2 vektor tersebut yang sama, yang mana
ya. Kemudian soal yang nomor 4 itu nanti kita masuk ke operasi penjumlahan dan juga pengurangan vektor. Tapi tetap sama pada kubus ya. Pada kubus atau balok, nanti terserah soalnya. Bisa pengurangan, bisa penjumlahan, atau bisa dua-duanya, pengurangan dan penjumlahan. Nomor 5 masih sama penjumlahan dan pengurangan vektor pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi di situ ada tambahan keterangan bahwa terdapat titik M pada yakni perpotongan diagonal bidang EFG. Jadi nanti pada bidang EFGH itu dibentuk diagonalnya. Nah, perpotongannya ini adalah titik M, gitu ya. Sudah. Silahkan nanti sama tentang penjumlahan dan pengurangan masih sama. Kemudian untuk yang kisi-kisi nomor 6 itu masih sama penjumlahan pengurangan. Di sini spesifik lebih ke 2 buah vektor ya. 2 buah vektor tapi pada jajar ginjang. Nah, nanti kalau tadi ini kan mungkin pada bidang, jadi pada kubus ya, bentuknya kubus seperti ini. Nah, dari seperti ini. Kalau ini nanti lebih ke jajar ginjang saja, jadi hanya seperti ini ya. Nah, kalau yang ada diagonal atau gimana nanti silahkan dilihat soalnya ketika PAT ya. Kalian bisa latihan soal untuk ring-ring nanti, bentuk gambarnya seperti ini atau seperti ini, silahkan. Nanti kalau sini kubus atau balok mungkin, kalau di sini berupa jajar ginjal ya. Soal nomor 7 sama dengan nomor 6, cuma di sini ada 3 vektor. Jadi ada 3 vektor yang dijumlah akan dikurangi. Untuk bangunnya masih sama, yaitu berupa jajar ginjal. Ya, ini masih 2 dimensi, yang tadi nomor 5 3 dimensi ya. Soal nomor 8 nanti sama, masih berupa balok ataupun kubus, nanti sesuaikan dengan soalnya. Tapi di situ ada keterangan bahwa ruas AB searah dengan sumbu Y positif. Ingat kemarin ketika awal pertemuan ada koordinat yang ini sumbu Y-nya yang mana, sumbu X-nya yang mana, sumbu Z-nya yang mana. Nah, kemudian sejajar dengan sumbu Y itu yang mana, apakah di sini, apakah di sini, yang positif mana, negatif mana. Kalian pelajari lagi itu ya. Soal nomor 8 seperti itu. Mencari persamaan vektor ya. Persamaan vektor itu yang ada I, J sama K, atau bisa berupa dalam matrik gitu ya. Kemarin bisa. Silahkan kalian pelajari lagi. Kemudian untuk soal yang nomor 9 itu sama, ada balok ataupun kubus. Kemudian suatu kubus atau balok dengan namanya O, A, B, C, D, E, F, G gitu ya, dengan O sebagai pusat koordinat. Nah, kalau ada ini berarti kita untuk latihannya kalian tidak menggambar kubus atau baloknya dulu, tapi menggambar koordinatnya dulu. Bisa seperti ini, kalian gambar koordinatnya, baru kalian gambar kubus atau baloknya dengan O sebagai pusatnya. Misalkan nanti seperti ini bentuknya, saya tidak tahu ya, nanti silahkan kalian latihan. Nah, oke, seperti ini bisa jadi, atau mungkin yang di bawah dari sini ya, tidak tahu ya, kalian coba-coba. Jika titik lah diketahui 3 titik, jika titik otomatis di sini adalah X, Y, Z, tapi ada angkanya ya, maka persamaan vektor O mencari persamaan vektor apa, nama vektornya apa nanti, bisa AB, bisa OA, atau yang lain ya, adalah mencari persamaan vektor diketahui suatu bangun ya, ada titiknya. Titik apa ini? Jika ada titik ini, maka vektor ini adalah, mungkin titiknya nanti di sini atau di sini atau di sini, tidak tahu ya. Kemudian mencari vektor ini, bisa jadi. Kalian coba-coba latihannya. Kemudian tuh yang nomor 10, aduh saya orek-orek di sini. Nah, apa? Nomor 10, diketahui 2 buah titik A dan B, X, Y, Z terutama ya,
A dan B, maka vektor AB adalah O gitu. Jadi kalian mencari vektor AB. Kalau diketahui 2 titik dan mencari vektornya, maka misalkan vektor AB, nah, dicari ini ya. Maka mencari vektornya adalah apa? B dikurangi A gitu ya. Nah, pasti ada IJK-nya. Gitu ya. Ini mudah, nomor 10. Kemudian nomor 11, nah agak panjang ini. Diketahui vektor A sama dengan IJK. Nah, pasti vektor ada IJK-nya. Tapi ada keterangan ada koefisien N dan M. Oh, mungkin di sini nanti 2N bisa. Oh, di sini ada M. Atau di sini ada 10. Nah, enggak tahu ya. Gitu. Jadi bentuknya ada koefisiennya di sini. Nah, ada koefisiennya. Dan vektor B, nah sama, ada koefisien M dan N di sini nanti ya, di sebelah sininya. Oh, ini saya spesifik, nanti di sini atas, yang atas ada plus semua, yang bawah ada minusnya. Nah, ini saya kasih seperti ini ya. Jika A sama dengan B, ada langsung keterangannya sini. Jika A sama dengan B, maka nilai M dan N adalah, kalian cari nilainya ya, M sama N nya. Jadi nanti disama dengankan A sama dengan B, kemudian mencari nilai N dan M. Nah, mudah ini. Soalnya panjang tapi mudah. Soal nomor 12. Diketahui suatu vektor A berupa matrik. Kalau matrik seperti ini. Nah, tadi kan vektor bisa ditulis dalam bentuk matrik ataupun bentuk titik. Nah, ini ya. Kalau kali ini soalnya bentuknya matrik. Di sini A, B, C gitu ya. Dan B juga matriks, maka vektor X yang memenuhi hubungan vektor mengandung X A dan B. Di sini maksudnya adalah nanti yang memenuhi suatu persamaan, misalkan 2A sama dengan X plus B, misalkan seperti ini ya, saya tidak tahu. Nah, misalkan seperti ini atau yang lain. Jadi hubungan vektor mengandung X A sama B. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kalian masukkan vektor yang ada di sini, Nah, ini ke sini aja. Dimasukkan saja. Nanti ketemu suatu vektor X di sini berupa matrik mungkin nanti ya. Nah, tapi pilihan gandanya belum tahu matrik atau bukan. Kalau nanti bukan matrik, kita ubah menjadi titik seperti ini, atau kita ubah menjadi persamaan vektor yang ada I sama C sama K gitu ya. Kemudian nomor 13, sama diketahui kali ini 3 titik A, B, C, maka hubungan vektor adalah, jadi mencari hubungan vektornya ya, mencari hubungan dari 3 vektor tersebut. Mungkin nanti di dalam pilihan gandanya ada 2A sama dengan B plus C atau gimana. Cari yang sesuai mungkin nanti ya. Saya rasa tidak terlalu sulit, nanti kalian coba-coba latihan, atau kalian coba latihan yang ada di buku, atau nanti yang soal-soal yang saya kasih gitu ya. Kemudian nomor 14, masuk ke perbandingan vektor, yang mungkin ini agak lebih susah dibanding materi yang sebelumnya. Jika ada suatu perbandingan OD dibanding DB, ini vektor ya. Nah, dan garisnya di sini. Jika OD dibanding DB itu berapa banding berapa? Ini ada suatu nilainya. Dan E di tengah-tengah OA. Ada A ya di sini ya. Dan E di tengah-tengah OA, maka perbandingan dari CD plus DE. Nah, gimana ini nanti? Di sini nanti ada gambar yang disediain. Nah, nanti kalian tidak perlu bingung-bingung gambarnya apa. Ya, nanti di soal ya. Kalian bisa coba-coba latihan menggunakan gambar-gambar. Bisa bentuknya persegi, bisa bentuknya kubus, gitu ya. Karena cuma A B C D E, mungkin segi 5 atau gimana, atau kubus, nggak tahu ya. Kalian nanti latihan-latihan lagi di situ. Intinya kalian menentukan perbandingan di sini. Nah, perbandingan suatu vektor. Kalau diketahui ini dan E di tengah-tengah ini, maka perbandingan ini adalah
Jadi kalau perbandingan kata-kata di tengah-tengah itu penting ya. Berarti dia tengah-tengah OA, mungkin di sini OA, O sama A, misalkan di tengah-tengahnya di situ ya ada E. Nah, berarti apa artinya? Panjang sini dengan panjang sini itu sama, ya. Nomor 15 masih apa ini ya? Pada segitiga ABC, titik P dan Q, ini perbandingan Mas ya, berturut-turut adalah titik tengah AB dan BC. Misalkan ada segitiga, kita coba ya. Segitiga, saya tidak tahu segitiganya bentuknya seperti apa. Ya soalnya sudah saya buat, tapi kalian coba meraba-raba ya. Ada mungkin seperti ini, saya ada BC ya. Titik P berada di tengah-tengah AB. Oh, di sini B tengah-tengah ya. Berarti panjangnya sini sama sini sama. Kemudian Q di tengah-tengah BC. Oh, di sini. Q. Pernyataan yang benar adalah, nah nanti di situ ada suatu pernyataan A sampai E itu ada pernyataan. Kalian cek pernyataannya sesuai dengan ini apa. Nah, itu nanti di situ masih terkait perbandingan ya. Soal nomor 16 masuk ke vektor posisi. Nah, kita sudah masuk. Vektor posisi itu adalah apa? Ayo, ingat-ingat. Jadi ketika ada suatu koordinat, di sini adalah 0, O gitu ya, 0,0. Kemudian di sini ada suatu plus garis sehingga membentuk suatu vektor di sini. Ada titik ya, ada titik, misalkan P. Di sinilah terbentuk suatu vektor yang arahnya ke P, misalkan OP. Nah, kita namakan OP. Nah, inilah vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang berpusat dari 0, O, 0,0 gitu ya. Jika diketahui suatu titik P, nah, nanti kalian gambar dulu. Oh, gambar titiknya di sini. Q. Nah, jika A titik tengah PQ, ya, misalkan nanti Q-nya di sini gitu. Saya tidak tahu juga ya. Nanti kalian coba-coba kalian hubungkan. Oh, ini tengah-tengahnya ada A, misalkan seperti itu. Maka vektor posisi A adalah kalian cari vektor yang panjang di sini. Nah, ini vektor posisi. Nah, ini kalian cari ya. Bisa gambarnya berupa seperti ini atau mungkin yang lain sesuaikan dengan nanti koordinatnya di sini apa ya. Kalau mau mencari vektor posisi dari dua titik, gimana? Misalnya mencari OA, atau ini sama dengan A ya, A kecil. Nah, posisi biasanya digambarkan dengan huruf kecil. Berarti anak dari O ke A, jadi mencarinya A minus O. Jadi kalian cari koordinat dulu yang di sini. Gitu. Nomor 17 ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Jadi setelah ini sisa waktu kalian silahkan cari soal atau kalian bertanya terkait diskusi ini ya. Soal nomor 17 ada 3 titik. Nah, kalau tadi nomor 16 2 titik, sekarang 3 titik. Maka perbandingan, oh ini balik perbandingan. Maka perbandingan AB banding BC adalah, kalian cari perbandingannya ya. Berarti kalian gambarkan dulu vektornya nanti seperti apa, baru kalian cari perbandingannya. Oke, itu 17 soal yang saya bahas dulu pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin saya kasih beberapa latihan soal, kalian bisa coba-coba. Ketika kalian mengerjakan dan belum paham, bisa tanya ke saya ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan sisa waktu kalian nanti gunakan untuk memahami kisi-kisi nomor 1 sampai 17. Kemudian nanti kalian latihan soal sampai waktu maba saya berakhir gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.